Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya dalam pelajaran PPKN. Nah, pada pertemuan kedua ini kita melanjutkan dari pertemuan pertama terkait dengan hakikat Pancasila. Maka di pertemuan kedua ini kita akan berbicara tentang kedudukan dan arti penting Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa. Nah, anak sekalian, sebagaimana telah disinggung di pertemuan pertama terkait dengan kedudukan Pancasila ya di dalam kehidupan negara dan bangsa kita, ya. Kita ketahui ada dua. Yang pertama itu adalah sebagai dasar negara. Artinya di sini Pancasila dijadikan dasar di dalam penyelenggaraan negara. Nah, yang kedua Pancasila sebagai pandangan hidup. Hal ini berarti bahwa Pancasila dijadikan pedoman, ya, nilai-nilainya dijadikan pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Nah, Pancasila sebagai dasar negara ini, ya, ini dengan pertimbangan bahwa negara itu diibaratkan sebuah bangunan. Tempat bernaung para penghuninya yaitu rakyat Indonesia. Agar bangunan itu kuat dan kukuh, tentu bangunan itu harus mempunyai dasar yang kuat, kukuh. Demikian negara yang kita dirikan, ya, Indonesia ini harus punya pondasi, ya, harus punya dasar yang kuat, ya, di mana di atasnya dibangun, ya, dijalankan sebuah negara. Maka pondasi yang dipilih sebagaimana kita pelajari di kelas 7, ya, dirumuskan dan ditetapkan dasar negara tersebut yaitu Pancasila. Nah, inilah kemudian nilai-nilainya ini dijadikan dasar, ya, pedoman di dalam menyelenggarakan negara. Nah, terkait dengan Pancasila ini, Notonegoro, ya, sebagaimana dikutip oleh Darji Darmudiharjo, ya, menyatakan bahwa di antara unsur-unsur pokok kaidah negara yang fundamental, asas kerohanian Pancasila adalah memiliki atau mempunyai kedudukan istimewa dan di dalam hidup kenegaraan dan hukum bangsa Indonesia. Norma hukum yang pokok disebut, ya, pokok kaidah negara yang fundamental dari negara itu dalam hukum mempunyai hakikat dan kedudukan yang tetap, kuat dan tak berubah bagi negara yang dibentuk dengan perkataan lain dengan jalan hukum tidak dapat diubah. Nah, ini Pancasila sebagaimana terdapat dalam pembukaan kita ini, ya, berkedudukan sebagai stat fundamental norm Pancasila, ya, atau pokok negara yang fundamental ini tidak dapat diubah. Nah, makanya Pancasila ini tidak dapat digantikan atau dirubah. Nah, makanya nanti kita belajar di bab 2 terkait dengan pembukaan ini tidak boleh diubah atau amandemen. Kalau pasal-pasalnya boleh, kita sudah mengalami 4 kali perubahan lah. Kemudian setiap bangsa yang ingin kukuh dan mengetahui dengan jelas ke arah mana tujuan yang ingin dicapai sangat memerlukan pandangan hidup. Nah, ini Pancasila sebagai pandangan hidup, ya. Artinya di sini Pancasila ini yang menuntun, mengarahkan kita kemana kita akan mencapai, ya, tujuan negara kita, ya. Dengan demikian kita memiliki pedoman dalam menghadapi persoalan yang timbul sehingga dapat dikatakan pandangan hidup ini sangat penting, ya, dalam kelangsungan dan kelestarian bangsa. Nah, bangsa ini, ya, yang kita dirikan ini mau kemana nanti, ya, selanjutnya mau diarahkan mana, mau menuju ke mana. Nah, ini penting sekali memiliki pandangan hidup. Nah, Pancasila sebagai falsafah dan pandangan hidup, ya, ini dimaknai sebagai pegangan atau petunjuk dalam kehidupan sehari-hari untuk mencapai kesejahteraan, kebahagiaan dalam kehidupan masyarakat Indonesia yang beraneka ragam sifatnya. Nah, ini penting, ya. Di samping negara ini butuh pondasi yang kuat untuk berdiri dan eksis, negara ini juga, bangsa ini juga perlu, ya, penuntun pedoman ke arah mana dia akan menuju, ya, bahkan menuju masyarakat yang sejahtera, ya, adil dan makmur sebagaimana terdapat di dalam pembukaan Undang-Undang Dasar kita. Nah, aku sekalian, ya, sebagai dasar negara dan pandangan hidup bangsa, Pancasila ini memiliki latar belakang historis tentu, ya. Historis ini dalam sisi perumusannya kita tahu bahwa perumusan Pancasila sebagai dasar negara ini terjadi di sejarah, ya, perumusannya dalam beberapa sidang BPUPKI yang kemudian ditetapkan dalam sidang PPKI. Ini latar belakang historisnya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian ada juga latar belakang Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup ini secara yuridis ini dapat dikatakan sebagai landasan hukumnya. Nah, di mana, ya, tentu ini terdapat di dalam pembukaan kita terutama di alinea keempat, ya. Ya, alinea keempat itu ada kalimat maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu undang-undang dasar, ya, Indonesia yang terbentuk dalam suatu susunan negara Indonesia yang berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada ketuhanan sampai isi Pancasila itu disebutlah ini kata berdasar kepada ketuhanan yang Maha Esa. Selanjutnya ini menunjukkan bahwa, ya, secara yuridis, ya, ini Pancasila ini dijadikan sebagai dasar negara. Kemudian ada juga ketetapan MPR, ya, tahun 1998, ya, tentang pedoman penghayatan dan pengamalan Pancasila, ya, ini secara yuridis. Kemudian latar belakang yang selanjutnya filosofis. Nah, filosofis ini didasarkan pada pertimbangan suatu negara sangat penting memiliki dasar, landasan atau fondasi. Ya, ini sebagaimana tadi disebutkan, sebuah negara ini untuk berdiri dan tetap eksis maka butuh penyanggah dasar, ya, dari sebuah negara agar kuat, ya, mencapai cita-citanya. Maka dengan dasar filosofis itulah kemudian, ya, para pendiri bangsa menjadikan Pancasila sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Nah, ini latar belakangnya. Nah,
Selanjutnya terkait dengan arti penting dari Pancasila ya. Penting Pancasila tentu sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup. Nah, sebagai dasar negara, Pancasila ini kan dijadikan dasar ya, negara ya, dalam arti penyelenggara negara ini berdasarkan atas nilai-nilai Pancasila. Nah, jadi Pancasila ini sebagai sumber dari segala sumber hukum. Nah, hukum yang ada di negara kita yang mengatur kehidupan berbangsa dan bernegara ini bersumber dari Pancasila. Sehingga dengan adanya Pancasila, kita ini memiliki sumber yang jelas ya. Pengaturan yang jelas sehingga kita tidak menjadi negara yang amburadul ya, karena tidak memiliki hukum dan sumber hukum yang jelas. Kemudian yang kedua, Pancasila meliputi suasana kebatinan. Nah, Undang-Undang Dasar kita ini merupakan perincian dari nilai-nilai Pancasila. Makanya Pancasila ini meliputi suasana kebatinan ya, daripada Undang-Undang Dasar. Nah, Pancasila juga mewujudkan cita-cita hukum bagi hukum dasar, baik hukum dasar tertulis maupun tidak tertulis. Nah, ini kebiasaan kalau tidak tertulis. Pancasila norma yang mengharuskan dan mewajibkan penyelenggara negara dan elit politik memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Nah, di sini kemudian ya, Pancasila ini penting sekali sebagai dasar negara, sebagai pegangan para penyelenggara negara dan elit politik untuk memegang teguh cita-cita moral rakyat yang luhur. Jika kalau kita lihat ya, para elit politik, ya, penyelenggara negara yang keluar dari norma-norma Pancasila, misalkan melakukan pelanggaran hukum, ya, korupsi dan lain sebagainya, ya, berarti hal tersebut beliau-beliau itu ya tidak memegang teguh cita-cita moral rakyat Indonesia, yaitu tidak memegang nilai-nilai Pancasila. Inilah pentingnya supaya terjadi penyelenggara negara elit politik yang bermoral ya, berbudi luhur ini perlu memegang nilai-nilai ya, mengamalkan nilai-nilai Pancasila dalam menyelenggarakan negara. Kemudian dasar pijakan pedoman penyelenggaraan negara ini. Nah, negara tanpa ada pijakan dan pedoman yang jelas ini tentu tidak akan bertahan lama. Makanya supaya negara ini bisa eksis dan bertahan lama perlu pijakan. Nah, inilah pentingnya Pancasila sebagai dasar negara. Kemudian Pancasila sebagai pandangan hidup ini memiliki arti yang sangat penting juga ya. Membuat kokoh bangsa memiliki daya tahan terhadap segala macam ancaman. Nah, kita ini hidup memiliki pandangan hidup sehingga kita tidak menoleh ya, terpengaruh ya ke kanan dan ke kiri ya, ancaman dan hambatan yang mengancam ini, karena kita sudah punya pedoman dan pengarah ya, pandangan yang jelas. Sehingga yang kedua ini menunjukkan arah tujuan. Nah, ini kita sudah jelas dengan tujuan kita sehingga kita melaksanakan kehidupan dalam kehidupan sehari-hari ini tentu tidak serta-merta terpengaruh berubah tujuan, karena kita sudah memiliki arah tujuan yang sudah dicapai, sudah ada ya. Jadi kita tidak bingung nanti di perjalanan. Menjadi pegangan dan pedoman untuk memecahkan berbagai masalah dan tantangan di berbagai bidang. Nah, tentu Pancasila ini yang mencakup bidang politik, sosial, ekonomi ya, pertahanan dan keamanan. Nah, bila ada terjadi berbagai masalah, ya, maka kita kembalikan kepada nilai-nilai yang ada di dalam Pancasila. Makanya sebagai pandangan itu Pancasila ini dapat membantu kita di dalam memecahkan berbagai macam persoalan dan tantangan, mendorong timbulnya semangat dan kemampuan untuk membangun diri bangsa Indonesia. Nah, dengan nilai-nilai yang ada di dalamnya, kita ini bisa bersemangat di dalam membangun diri kita sebagai bangsa yang berbeda dengan bangsa lainnya. Gagasan ya, menunjukkan gagasan-gagasan mewujud kehidupan yang dicita-citakan. Nah, ya, tentu kita ini ya sebagai bangsa ini memiliki cita-cita yang berbeda dengan bangsa lainnya. Nah, cita-cita kita itu apa itu? Yaitu Pancasila ya. Atau memberi kemampuan untuk menyaring. Nah, kita sering mendengar bahwa Pancasila itu sebagai filter. Nah, disinilah kemudian pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup. Dalam kehidupan kita sering banyak ya dipengaruhi ya, dipengaruhi atau disusupi oleh nilai-nilai lain yang masuk, apalagi di zaman globalisasi ini banyak nilai-nilai yang masuk ke kehidupan kita. Nah, untuk menyaring apakah itu sesuai dengan nilai-nilai yang ada atau dimiliki oleh bangsa kita, maka kita harus kembalikan ya, kita cocokkan, kita arahkan ya, apakah nilai-nilai tersebut ya sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Nah, inilah pentingnya Pancasila sebagai pandangan hidup, sebagai penyaring ya segala gagasan dan pengaruhnya yang masuk ke dalam kehidupan bangsa Indonesia. Nah, dari sini kita memiliki kesimpulan bahwa penting sekali ya kita memiliki Pancasila sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup. Nah, kita ke nilai atau sila-sila Pancasila. Sila-sila Pancasila ini dari pertama sampai kelima, mulai nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, nilai kerakyatan dan keadilan ya. Itu nilai dasarnya. Ini susunannya ini sudah baku ya, hierarkis, artinya tidak boleh dibolak-balik. Dan semua itu harus dilaksanakan ya secara bersama-sama dan tidak boleh dipisah-pisah, karena kelimanya ini merupakan satu kesatuan yang utuh dan saling berkaitan. Nah, artinya apa? Sila ke-1 dari Pancasila ini ya menjiwai atau melandasi sila-sila di bawahnya. Nah, ya, artinya sila ketuhanan yang maha esa ini ya melandasi sila kemanusiaan yang adil dan beradab dan sila-sila di bawahnya. Nah, sila kedua misalkan juga dilandasi oleh sila pertama dan melandasi sila-sila di bawahnya. Artinya sila kedua ini melandasi ya
melandasi sila di bawahnya dan juga dilandasi oleh sila di atasnya, yaitu sila ketuhanan, yang makanya ini menjadi satu kesatuan yang utuh, saling berkaitan, tidak dapat dipisahkan. Nah, misalkan sila ketuhanan yang Maha Esa merupakan sila pertama dan utama yang menerangi keempat sila lainnya atau melandasi sila-sila yang 4 di bawahnya. Paham ketuhanan ini diwujudkan dalam paham kemanusiaan yang adil dan beradab. Artinya dorongan keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa menentukan kualitas dan derajat kemanusiaan. Artinya ya derajat ya kualitas derajat kemanusiaan kita ini sebagai manusia ini tentu diilhami atau dilandasi oleh keimanan dan ketakwaan kita terhadap Tuhan yang Maha Esa, sehingga kehidupan bermasyarakat bernegara dapat tumbuh sehat ya dalam struktur kehidupan yang adil, ya kemanusiaan yang adil dan beradab. Lah ini artinya dilandasi oleh sila pertama. Makanya paham ketuhanan yang Maha Esa ini merupakan pandangan dasar dan bersifat primer yang menjiwai keseluruhan sila-sila Pancasila. Makanya ditaruh di sila pertama ya, itu artinya hierarkisnya di situ ya pemahamannya. Nah, aku sekalian, Pancasila ini ya harus benar-benar kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, dalam aktivitas kita ya, baik di masyarakat, keluarga ya, misalkan ya di sekolah dan sebagainya. Ini sebagai kedudukannya sebagai dasar negara dan juga pandangan hidup, karena Pancasila itu juga sebagai ligatur pemersatu. Nah, karena kita tahu dalam perumusannya Pancasila itu ya, terutama sila pertama itu ya, ini sangat dilematis dalam dirumuskannya ya, sehingga disepakati di akhir-akhir ketuhanan yang Maha Esa ini. Kenapa ada perubahan ya, di kelas 7 kita bahas ya, misalkan dengan 7 kata yang kita kenal ini ya, 7 kata dengan kewajiban yang menjalankan syariat Islam itu dirubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Itulah yang kemudian mempersatukan bangsa kita yang belum sehari saja merdeka ini sudah diambang perpecahan ya. Pancasila inilah yang mampu mempersatukan perbedaan pandangan. Makanya Pancasila ini dapat diterima oleh seluruh lapisan masyarakat Indonesia. Nah, sebagai norma hukum ya, Pancasila ini juga mempunyai sifat imperatif memaksa. Artinya mengikat dan memaksa setiap warga negara untuk tunduk kepada Pancasila. Siapa saja yang melakukan pelanggaran harus ditindak sesuai hukum yang berlaku di Indonesia, serta bagi pelanggar dikenakan sanksi-sanksi hukum. Nah, ini ya, Pancasila ini bersifat memaksa, artinya kita harus ya, karena menjadikannya sebagai dasar negara pandangan hidup ya, dasar dalam penyelenggaraan negara, sumber dari sumber hukum, penuntun dalam kita melakukan aktivitas sehari-hari, maka kita terikat olehnya. Artinya kita tidak boleh melanggar atau menjauh, melenceng dari nilai-nilainya. Sehingga kalau ada pelanggaran-pelanggaran yang kita lakukan siapapun itu ya, maka ini akan dikenakan sanksi. Nah, itulah pentingnya Pancasila ya, sebagai dasar negara dan pandangan hidup. Maka melihat itu semua, maka kita selaku warga negara ya, masyarakat Indonesia, masyarakat Pancasila itu sendiri wajib ya, melaksanakan nilai-nilai ya, nilai-nilai dari sila-sila Pancasila ya secara utuh dan konsekuen. Nah, anakku sekalian ya, cukup itu materi dari saya. Nanti apabila ada pertanyaan dilanjut di grup WA kelas ya. Terima kasih, kita jumpa pada materi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.